kita bicara sebelum ada terapi herbal itu ada faktor yang berpengaruh pada kesehatan ya. Jadi tadi sempat disinggung sedikit memang. Jadi bisa jadi karena faktor lingkungan ya, obat-obatan tadi sudah, bisa juga faktor kebiasaan, nanti kita bahas satu-satu, atau yang alami ya secara genetik. Jadi ada gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor genetik ya, secara alami. Itu jika terjadi kerusakannya di tingkat seluler, kromosom, DNA di dalamnya, itu fix tidak dapat diobati, tidak ada obatnya. Ini disebutnya kecacatan genetik ya, tidak ada. Seperti misalnya ada yang mau berkonsultasi, gimana kalau yang Down syndrome bisa disembuhkan? Tidak, fix tidak bisa. Kalau sel anemia misalnya tidak bisa, kan itu genetik ya. Lalu apalagi ya, penyakit-penyakit lain ya yang berkaitan dengan faktor genetik memang tidak bisa diperbaiki. Nah, yang dapat dibantu adalah menjaga stabilitas metaboliknya begitu, jadi tidak drop begitu ya. Termasuk sebetulnya autism tidak bisa 100% ya kalau ini disebabkan oleh faktor gangguannya itu pada level kromosom ya, gangguan genetis, tidak bisa. Yang bisa kita bantu adalah membuat pasien ini khususnya pada autis ya, memperbaiki fokusnya, membuat dia menjadi lebih tenang. Itu kan ada mekanisme kerja dari sel-sel saraf yang berkorelasi, terkoordinasi dengan kerja dari otot-otot tubuhnya juga. Itu yang bisa dibantu, jadi bisa lebih tenang begitu ya, tidak jadi bisa berkurang tantrumnya ya, kadang-kadang pada penderita seperti itu ya, kadang ada tantrum dan sebagainya. Itu yang dapat kita terapi. Tetapi kalau gangguannya itu sudah pada kerusakannya itu sudah pada level seluler, itu faktor genetis, tidak dapat perbaiki. Nah, ada juga faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan yang berikutnya adalah faktor kebiasaan, atau habit ya, lifestyle begitu. Ini jelas ya. Contoh sederhana adalah diabetes ya. Diabetes itu sebetulnya bukan penyakit genetis, tapi penyakit yang diturunkan ya. Jadi kecenderungan terjadinya diabetes itu karena faktor-faktor yang diturunkan dari pola hidup, dari kebiasaan oleh orang tuanya, dari pola makan yang mungkin sudah. Selain juga memang ada gangguan-gangguan yang menyebabkan seseorang ini kesulitan atau mengalami gangguan untuk meregulasi glukosanya di dalam tubuh, sehingga level gula darahnya cenderung mudah meningkat. Ada yang seperti itu, tapi bukan penyakit genetis sebetulnya. Jadi tidak ada kerusakan gen, kerusakan kromosom yang terjadi yang menyebabkan seorang menjadi terkena penyakit diabetesnya, tidak. Tapi faktor kebiasaan, jadi ada kecenderungan diturunkan. Apakah bisa sembuh? Seharusnya bisa ya. Kalau dari awal sudah diantisipasi ya. Terdeteksi dari awal ada kecenderungan seperti itu, gula darah naik ya, mulai ganti nih, lifestyle-nya ganti, total ganti begitu. Jadi tidak mengikuti lagi pola atau habit ya terbiasa dilakukan kalangan keluarganya misalnya. Kalau boleh disarankan sih, penyebab utamanya kan memang karena akumulasi glukosa yang cukup banyak di dalam darahnya, tidak dapat diproses sehingga lambat untuk menghasilkan energi ya, sehingga itulah yang terjadi penyakit itu ya, diabetes itu terjadi dulu. Ada beberapa yang dapat yang penting disampaikan juga mengenai lifestyle ini ya. Jadi ada beberapa keluhan dari pasien ataupun yang mengeluhkan tentang pasiennya yang sudah dilakukan terapi begitu, tetapi kok sepertinya dalam tanda kutip tidak ada perubahan begitu katanya ya. Sebetulnya perubahan itu ada, hanya mungkin lambat begitu.
Apa faktornya? Mungkin lifestyle-nya tidak berubah begitu. Makanya saya sering berikan juga saran untuk sehatnya seperti apa. Perbanyak makan sayur, banyak makan buah, kurangi karbohidrat, ya kurangi yang makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi misalnya ya. Kalau mau ekstrim itu kurangi yang serba putih, itu dikurangi ya. Mulai dari nasi putih begitu ya, gula putih begitu ya, lalu tepung-tepungan berwarna putih juga tentunya ya. Faktor-faktor pemanis lainnya ya, makanan-makanan yang mengandung terigu begitu, mengandung tepung ya, itu kurangi saja begitu. Bila mau lebih cepat lagi, disiplinkan diri untuk puasakan diri terhadap itu. Berkurang secara bertahap, nanti lama-lama akan terasa manfaatnya, menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi lebih sehat. Memang tidak akan sanggup kalau sekaligus, apalagi yang sudah terbiasa makan nasi 3 kali sehari misalnya. Kalau belum makan nasi, kayaknya kok belum masuk hitungan udah makan begitu. Padahal di samping itu masih makan makanan yang lain ya, yang mengandung karbo tinggi. Ada martabaknya begitu, ada roti bakarnya begitu, ada mie gorengnya. Wah, luar biasa ya. Itu kalau digabung-gabung kalori semua yang di dalam tubuh kita itu akan diproses jadi glukosa begitu. Gambarannya seperti itu. Itu kerja keras dari hati kita nanti, par kita ya. Kalau memang ingin sembuh begitu, ingin tetap yang sudah sehat tetap terjaga sehatnya, mulai perhatikan ya lifestyle ini, harus mau mengubah gitu. Karena sehat itu sebetulnya yang mahal itu bukan obatnya, bukan rumah sakitnya, bukan konsultasi dokternya sebetulnya. Yang mahal itu sehat itu adalah disiplinnya. Betapa banyak orang yang sudah tahu bahwa untuk sehat itu harus begini, tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Jadi kebiasaan, habit ya, obat-obatan juga ya. Jadi kalau nih sudah pernah mengkonsumsi atau sudah pernah diterapi dengan obat-obatan kimia khususnya ya, dalam waktu cukup lama begitu, lalu beralih kepada herbal, ini tubuh itu butuh waktu untuk proses yang pertama tadi dilakukan, detoxnya tadi itu butuh waktu, membersihkan dulu supaya terapi herbalnya ini menjadi efektif. Efektif itu apa maksudnya? Cepat diserap dan cepat bereaksi begitu. Cepat mencapai targetnya begitu. Itu perlu waktu. Ketika sudah terpapar oleh bahan-bahan kimia yang notabene residunya itu pasti tersimpan di organ-organ dalam. Tersimpan, itu butuh waktu untuk dibersihkan dulu ya. Yang pertama kali harus betul-betul clean itu adalah pencernaan, karena di situ kebanyakan obat masuk melalui pencernaan. Tidak di pencernaan kan ke usus halus ya, di usus halus baru terjadi penyerapan. Usus halus itu strukturnya itu hanya satu lapis sel ya, tipis ya, langsung nempel dengan kapiler darah atau pembuluh darah yang paling kecil. Dindingnya juga tipis, jadi di situ terjadi difusi ya, penyerapan material-material yang memang harus diserap oleh tubuh, disampaikan nanti ke organ melalui aliran darah tentunya di dalam pembuluh darah. Jadi butuh waktu untuk membersihkan itu, sehingga ya harus bersabar begitu ya. Kalau testimoninya ada yang mungkin pegel-pegel begitu ya, sakit kram ya, kebas gitu, ada yang mungkin 1 hari minum Black Cypress sudah langsung tuntas gitu. 1 kali minum sudah. Ada juga orang yang mungkin 3 hari rasanya kok belum merasakan apa-apa, ya coba dicek sebelumnya kondisinya seperti apa begitu ya. Atau mungkin ada gangguan lain yang belum terdiagnosis, belum terdeteksi. Pegel itu banyak faktornya, bukan hanya karena kecapean aja, tapi juga bisa merujuk pada adanya gangguan serius ya pada organ tertentu, misalnya pada ginjal, pada jantung, itu juga bisa terjadi pembengkakan, terjadi perasaan pegel berat ya di kaki untuk melangkah dan seterusnya. Nah itu semua, jadi harus runut begitu ya.
cek kembali ya penyebabnya apa. Perlu bersabar ya untuk bisa betul-betul nanti dirasakan manfaatnya. Ya. Orang yang tidak mengalami gangguan atau tidak merasakan itu akan tidak merasakan, mungkin tidak akan cepat juga merasakan dampak dari minum atau mengkonsumsi herbal ini, apapun itu, khususnya herbal BOB gitu. Orang yang fine-fine aja nggak merasa terpengaruh gitu setelah minum obat, kok kayaknya biasa aja gitu. Tetapi yakinlah ya, perbaikan itu tetap ada di dalam tubuh. Menjadi tidak sensitif karena memang sudah terjaga endurance-nya yang sudah sangat baik. Ya, tidak langsung bisa dirasakan, ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak terasanya itu dia masih merasakan juga pegal gitu, sakit. Ketika dipakai berjalan rasanya berat, perlu dicek. Bisa jadi ada gangguan serius pada organ-organ yang menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Faktor lingkungan ya juga merupakan faktor yang berpengaruh pada kesehatan. Kita tahu lingkungan yang terpolusi tinggi sangat berbahaya bagi tubuh ya, khususnya polusi-polusi dari yang bersifat radikal bebas ya, hampir semua polusi itu bersifat radikal bebas, ion yang bermuatan positif. Sedangkan tubuh kita itu didesain itu bermuatan negatif di tubuh kita. Nah, kalau dulu yang pernah belajar IPA mungkin tahu ya, kalau magnet begitu ya, berbeda kutub ya, antara positif dengan negatif, itu saling tarik atau saling tolak. Coba kita berinteraksi. Beda kutub nih magnetnya. Satu positif, satu negatif. Itu biasanya saling tarik atau saling tolak gitu. Udah lupa pelajarannya. Dulu waktu belajar IPA tuh. Kalau deketin magnet nih, ada dua batang magnet. Yang satu kutub negatif, yang satu kutub positif nih. Didekatkan. Kira-kira itu saling tarik atau saling menjauh itu? Saling tolak. Saling tarik. Nah, begitu juga yang terjadi dengan tubuh kita, dengan lingkungan. Begitu juga yang terjadi antara tubuh kita ya, yang bereaksi terhadap lingkungan yang notabene sudah banyak sekali radikal bebas yang tadi ionnya bermuatan positif, sedangkan tubuh kita itu ionnya bermuatan negatif. Ya, sama dengan bumi ini, bumi Earth ya, tanah yang kita pijak itu ionnya banyak sekali, ion negatifnya. Sehingga kenapa orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki itu jauh lebih sehat ketimbang orang yang menggunakan alas kaki. Boleh dibuktikan tuh. Tapi jalannya jangan di atas tembok, jalannya di tanah begitu ya. Mematang sawah atau di tanah di kebun begitu. Maka kenapa juga saya suka menyarankan banyak jalan kaki nggak pakai alas kaki, tapi jalannya harus benar-benar menginjak tanah atau menginjak rumputan gitu, batuan langsung, tidak kena tembok atau aspalan gitu ya. Itu faktornya. Jadi seperti di recharge tubuh kita nih oleh bumi ketika kita berjalan kaki ini, faktor lingkungan. Seperti kalau kita punya HP di recharge, itu diisi ulang gitu energinya. Maka tidak heran mungkin teman-teman banyak menyaksikan atau banyak juga mendengar cerita kenapa sih orang-orang di pedesaan, di pegunungan tuh lihat fisiknya jauh lebih bugar, lebih sehat, ya atau iya? Ayo. Rata-rata kita lihat ya, seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu berinteraksi langsung dengan charger alami. Ya. Charger alami sudah dari buminya, juga dari lingkungan sekitar yang kayak oksigen. Luar biasa, makanya tetap kondisinya fresh. Gitu. Fenomena yang nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita tutup mata. Enggak, itu kebetulan aja. Tidak, ini memang secara ilmiah juga banyak bisa buktikan. Nah, ketika terjadi paparan tadi ya dengan radikal bebas, apa yang terjadi? Yang paling menderita pertama kali adalah sel darah. Sel darah itu adalah sel darah merah. Ya. Sel darah merah kita itu isinya ya hemoglobin. Ya. Di situ ada molekul-molekul protein hemoglobin ya.
satu sel darah merah itu ada 4 molekul hemoglobin. Yang isinya, kalau kita bicara mineralnya di dalamnya, unsur di dalamnya itu adalah ferrum, Fe ya. Kimianya begitu. Nggak usah dihafal, nggak akan ada ujiannya ini, tapi perlu tahu aja. Nah, zat besi ya. Zat besi ini sifatnya labil di dalam darah ini. Labil itu apa? Mudah hilang, mudah terpental, mudah terbuang begitu ya. Oleh faktor-faktor lain yang sifatnya toksik, salah satunya adalah radikal bebas ya, ion radikal bebas yang bersifat tadi ya, ionnya itu adalah positif. Apa yang terjadi ketika berikatan dengan ferrum? Contohnya, saya beri contoh langsung saja, zatnya ya. Pernah dengar mungkin karbon monoksida, ya, gas CO yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Pernah merasakan nggak ketika berjalan ya, atau dalam perjalanan nih, tentunya tidak pakai mobil ya, atau kalau pakai mobil dibuka jendelanya begitu, terus di depan kendaraan kita itu ada mobil atau motor begitu ya, knalpotnya mengeluarkan asap tentunya ya, langsung kena ke muka kita, kehirup gitu. Apa yang kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman rasakan itu? Yang seketika dirasakan. Coba kita berinteraksi supaya pemahamannya bisa komprehensif. Kenapa pentingnya kita melihat faktor lingkungan ini? Apa yang dirasakan seketika? Mual, sesak mungkin. Sesak nafas yang paling awal itu pasti sesak ya, ketika kita bernapas tidak nyaman ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dalam tubuh ketika kita merasakan ketidaknyamanan itu? Tadi ya, zat besi yang ada di dalam hemoglobin yang notabene merupakan unsur utama dalam hemoglobin itu tergantikan oleh karbon monoksida terhirup oleh pernafasan kita. Dan sifatnya tadi, kalau zat besi tadi labil, kalau karbon monoksida ini kuat ya ikatannya, sehingga itu menyebabkan kita menjadi pusing dan sebagainya. Terasa sekali. Nah, itu adalah faktor lingkungan ya. Memang signifikan berpengaruh pada kesehatan gitu. Baik, berikutnya mungkin Mbak Ayu yang slide yang keempat ya.